Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga pada hari ini Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari ini kembali belajar bersama Ibu Wulan, pembelajaran PKN tentang persatuan dan kesatuan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan. Yang kedua, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Jangan lupa subscribe gratis. Jangan lupa tekan loncengnya. Hidup rukun. Baik anak-anak, kita cari tahu apa itu hidup rukun. Seperti yang sudah sering kita dengar, hidup itu harus rukun, gitu ya. Nah, apa sih hidup rukun itu? Hidup rukun artinya saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antara sesama manusia. Hidup rukun diterapkan yang pertama di lingkungan rumah. Nah, bagaimana sih? Artinya, kita harus saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antara sesama anggota keluarga yang ada di rumah. Siapa aja? Ada ayah, ada ibu, ada kakak, adik, ataupun ada nenek dan kakek. Yang kedua, hidup rukun diterapkan di lingkungan sekolah. Bagaimana? Kita harus saling menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota yang ada di sekolah atau warga sekolah. Siapa saja? Ada ibu guru, bapak guru, kepala sekolah, staf tata usaha, penjaga sekolah, atau semua yang ada di sekolah. Yang ketiga, hidup rukun diterapkan di lingkungan masyarakat. Siapa aja yang harus kita hormati, hargai, dan sayangi di lingkungan masyarakat? Contohnya di depan rumah kita atau samping rumah ada tetangga. Kemudian orang yang kita temui selain di rumah dan di sekolah. Itu menerapkan hidup rukun di masyarakat. Agar tercipta hidup rukun tadi, maka kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Apa pengertian dari persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan terdiri dari dua kata, persatuan dan kesatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah, atau perkumpulan dari berbagai komponen yang terbentuk menjadi satu. Yang kedua, kesatuan. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan sangat erat hubungannya dengan keutuhan. Nah, jadi apa itu persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan yaitu berkumpulnya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Sebagai contoh, negara Indonesia adalah negara yang menjemuk, terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Maka harus menjadi kebulatan yang utuh dan serasi, yaitu terjalinnya persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Artinya, semua manusia di Indonesia harus bersatu. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang pertama, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan sikap tolong-menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. Jadi harus cinta tanah air. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan, memiliki sikap saling toleransi, serta keharmonisan untuk hidup saling berdampingan. Yang ketiga, rasa persatuan dan kesatuan, menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain.
Dengan itu, kita harus menerapkan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keragaman di Indonesia. Nah, prinsip-prinsip itu ada 5. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika itu? Ayo. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya mengakui bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai kebudayaan, ras, dan agama di Indonesia, kita diwajibkan bersatu dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia, yaitu merupakan rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah setiap orang diberi hak untuk memenuhi kemauannya asal tidak menyalahi hak asasi manusia. Kita boleh memilih apa yang kita mau, tetapi tidak boleh melanggar hak orang lain. Itu maksudnya ya. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan ini, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa setanah air dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Sebagai warga negara, kita harus bisa mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Caranya dengan melakukan pembangunan dengan dilandasi rasa persatuan. Nah, kita sebagai seorang pelajar, cara mengisi kemerdekaan yaitu mulai dari belajar dengan sungguh-sungguh, dengan dilandasi rasa persatuan. Apakah menjaga persatuan dan kesatuan itu penting? Apa sih manfaatnya menjaga persatuan? Manfaat menjaga persatuan dan kesatuan, terutama bagi diri kita pribadi, yang pertama, hidup menjadi damai. Nah, dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kita bisa main dengan siapa saja, baik itu teman kita yang seagama ataupun yang berbeda agama, berbeda suku, dan tadinya berbeda bahasa, sehingga menjadi satu kesatuan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi hidup kita menjadi lebih damai. Yang kedua, menjadi lebih berwarna. 3, hubungan kekerabatan, itu terjalinnya keakraban di antara satu sama lain. Yang keempat, disayangi banyak orang. Kalau kita menjaga persatuan dan kesatuan, contohnya dengan menjaga ucapan kita agar orang lain tidak tersinggung, menjaga pengendalian diri kita, marah kita, agar orang lain nyaman dengan kita, maka kita akan disayangi banyak orang. Yang kelima, membentuk pribadi yang lebih baik. Itu adalah manfaat menjaga persatuan dan kesatuan bagi diri kita pribadi. Kemudian manfaat hidup bersatu bangsa dan negara di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Yang pertama, bangsa dan negara. Memperkuat jati diri negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi segala macam ancaman. Yang ketiga, menjaga keutuhan bangsa serta menghindari adanya perpecahan. Itu manfaat hidup bersatu. Jadi dengan bersatu, kita bisa menghadapi segala macam ancaman yang merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, di lingkungan masyarakat, yaitu menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama. Yang kedua, terjalinnya kerjasama antar warga seperti gotong royong, kerjasama. Yang ketiga, menumbuhkan rasa toleransi antar masyarakat. Kemudian di lingkungan sekolah, yang pertama, menciptakan rasa peduli terhadap teman. Jadi dengan bersatu kita ada rasa peduli terhadap teman. Jadi tidak ada saling mengejek. Ketika ada teman yang membutuhkan, maka yang lain harus berempati. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Kita dilarang untuk membeda-bedakan teman, baik teman yang seagama ataupun berbeda agama, berbeda suku, ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan, ada yang dari Sumatera, dan lain-lain. 3, menumbuhkan rasa menghargai teman. Itu manfaat hidup bersatu. Jadi akan tumbuh rasa menghargai teman. Baik Ananda semua, itu tadi pembelajaran hari ini, pembelajaran PKN tentang persatuan dan kesatuan agar tercipta hidup rukun. Semoga
Dengan memahaminya, Ananda semua bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya Ibu ucapkan. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.